para pembatal nasab Ba'alawi yang dimotori oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman selalu menyampaikan bahwa Ahmad bin Isa al-Muhajir tidak pernah hijrah ke Yaman, sehingga makam Ahmad al-Muhajir yang berada di Husaisah adalah makam palsu bukan milik Ahmad al-Muhajir. Menurut mereka para pembatal nasab Ba'alawi, bahwa Sayyid Ahmad al-Muhajir yang terindikasi asli dimakamkan di Najaf, Irak. Yang lebih menarik adalah, menurut mereka berdasarkan hasil reportase Al-Ubaidili, wafat 435 Hijriah, ulama nasab generasi awal setelah Abu Al-Ghanaim, dalam kitabnya Tahzibul Ansab, yang dalam redaksi keturunan Ahmad bin Isa mengindikasikan lokasi wafatnya di Basrah, Irak, bukan di Husaisah, Yaman, seperti klaim klan Ba'alawi. Dalam redaksi tersebut terjadi kerancuan paham yang dilakukan oleh para pembatal nasab Ba'alawi, mengenai damir dan fa'il yang disebut dalam kitab itu. Kesalahan dalam menentukan marjiknya damir, pasti akan memunculkan kesimpulan yang jelas sekali salahnya. Supaya tidak terjadi kesalahan dalam menentukan marjiknya damir, kita akan mengkonfirmasinya dengan kitab-kitab sezaman kitab karya Al-Ubaidili. Al-Ubaidili, wafat 435 Hijriah. Ada dua nama yang direportase dalam redaksi tersebut, yaitu Ahmad bin Isa dan Abu Ja'far Muhammad Sang Buta. Dan Ahmad bin Isa Ananakib bin Muhammad bin Ali al-Buraiti, dijuluki Ananafat, di antara keturunannya ialah Abu Wafar, Sang Buta, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad. Dia, Muhammad, buta di akhir hayatnya. Dia, A, turun, atau inhidar, ke Basrah. Dia, A, menetap di sana. Dia, A, wafat di sana. Dia, A, memiliki keturunan, dan saudaranya, A, di gunung punya keturunan pula. Para pembatal nasab Ba'alawi memiliki persamaan persepsi, yaitu pada pengembalian damir dia, A, kepada Ahmad ibn Isa. Konsekuensinya, dari mafhum redaksi tersebut, Ahmad bin Isa sebenarnya hijrah ke Basrah, wafat di sana, memiliki keturunan, dan memiliki saudara di gunung yang berketurunan pula. Damir dia, A, seharusnya tidak dikembalikan kepada Ahmad ibn Isa, melainkan Abu Ja'far Muhammad Sang Buta. Karena pada galibnya, secara ilmu nahu, damir dikembalikan kepada isim yang paling dekat dengannya, yang dalam redaksi tersebut seharusnya kembali kepada Abu Ja'far Muhammad Sang Buta, bukan Ahmad ibn Isa. Tanpa bermaksud memperpanjang otak-atik damir dan fa'il yang pada dasarnya dibuat-buat asalkan memenuhi kaidah nahu yang dipaksakan, kita akan melakukan komparasi dengan literatur sezaman atau yang mendekati. Namun perlu kita kantongi dulu identifikasi damir dia, A, pada reportase Al-Ubaidili. 1. Turun atau inhidar ke Basrah. 2. Mukim di Basrah. 3. Wafat di Basrah. 4. Memiliki keturunan. 5. Punya saudara di gunung yang berketurunan. Yang menjadi pertanyaan, menurut pakar nasab sezaman Al-Ubaidili, kelima identitas ini apakah milik Ahmad ibn Isa, ataukah milik Abu Ja'far Muhammad Sang Buta? Karena satu orang akan konsisten dalam reportase beragam sejarawan maupun ulama nasab yang sezaman dengannya atau yang mendekati. Dan lewat pakar selain Al-Ubaidili akan mengarahkan kita kepada siyak, atau konteks, kalimat dalam reportase Tahzibul Ansab. Ibnu Toba, wafat 400 Hijriah. Untuk diketahui, orang yang mentahkik Muntakilah Al-Tolibiyah karya Ibnu Toba ialah Sayyid Muhammad Mahdi Al-Khurasani, ahli nasab yang tinggal di Najaf, dan mencetak ulang karya ulama abad kelima tersebut berdasarkan 5 macam manuskrip yang telah ia konfrontasi dengan naskah lainnya. Lewat Muntakilah Al-Tolibiyah, kita dapat memberikan 2 bantahan sekaligus. Pertama, bantahan atas klaim Ahmad bin Isa hanya memiliki anak bernama Muhammad saja, seperti klaim Kiai Imaduddin yang membatalkan genealogi Ba'alawi, terputusnya nasab Habib kepada Rasulullah, subtema, Kitab abad kelima Hijriah, halaman 14-17. Karena diramalah Ali bin Ahmad An-Nafat bin Isa Al-Akbar bin Muhammad Al-Akbar, anaknya Muhammad. Ulama nasab sezaman Al-Ubaidili mengkonfirmasi keturunan Ahmad bin Isa selain Muhammad, yaitu Ali yang memiliki anak bernama Muhammad. Dan poin penting dalam fakta ini adalah, jika ada kecerobohan di dalam analisa penggugat genealogi Ba'alawi di sini, apakah tidak mustahil ada kecerobohan lain dalam argumen pembatalannya kan? Kedua, bantahan atas klaim Ahmad bin Isa hijrah ke Basrah, mukim di sana, wafat di sana, memiliki keturunan, dan saudaranya di gunung pun berketurunan. Kerangka berpikir runutnya seperti ini.
Di Roy Muhammad bin Ahmad An-Nafat bin Isa bin Muhammad Al-Akbar bin Ali Al-Uraidi, anaknya Muhammad, Ali, notasi, 3, dan Husain. Notasi, 3, dia, Ali, adalah ayah dari Abu Ja'far Muhammad Al-Uraidi. Dia, B, pernah di Baghdad. Dia, B, buta di masa tuanya. Dan penulis kitab sudah menyebutkan tentangnya, B, bahwa dia, B, adalah pendatang ke Bashrah, dan telah dijelaskan bahwa dia, B, adalah imigran asal Roy. Ada kemiripan antara dia, A, pada reportase Al-Ubaidili, dan dia, B, pada reportase Ibnu Toba. Keduanya berjulukan Abu Ja'far, namanya Muhammad, anak dari Ali, buta di usia tua, dan Ibnu Toba sudah menjelaskan bahwa ia adalah imigran asal Roy yang pindah ke Bashrah. Jadi, dari sini sudah ada indikasi kuat bahwa dia, A, sama dengan dia, B, yaitu Abu Ja'far Muhammad sang buta. Kendatipun ada dua nama disebutkan dalam notasi Ibnu Toba tersebut, namun tidak akan bisa merujuk kepada Ahmad bin Isa, karena Syiakul Kalam melibatkan dua orang saja, yaitu Ali dan anaknya yang bernama Abu Ja'far Muhammad sang buta. Ali pun bukanlah yang dimaksud Al-Ubaidili, karena yang direportase sebagai orang buta di akhir hayatnya hanyalah Abu Ja'far Muhammad, anaknya. Konsekuensinya, dia yang turun atau inhidar ke Bashrah, menetap di sana, wafat di sana, memiliki keturunan dan saudara di gunung pun berketurunan, ialah Abu Ja'far Muhammad sang buta. Penjelasan muhakik tidak bertentangan dengan reportase Ibnu Toba berikut ini. Di Bashrah dari imigran asal Roy Abu Ja'far Muhammad bin Ali, bin Muhammad, bin Ahmad An-Nafat, bin Isa Al-Akbar, bin Muhammad Al-Akbar, bin Ali Al-Uraidi, bin Ja'far Al-Shadiq. Menurut saya, kala Al-Ubaidili mengatakan turun ke Bashrah memakai kata inhidar, maka hal ini match atau cocok dengan reportase Ibnu Toba yang mendapati Abu Ja'far Muhammad sang buta sebagai imigran Roy yang menetap ke Bashrah. Kenapa? Karena perjalanan dari Roy ke Bashrah adalah perjalanan turun atau inhidar. Al-Ubaidili, sebagai ahli nasab Bashrah, memakai kata inhidar untuk menjelaskan turun dari Roy ke Bashrah, berdasarkan sudut pandang orang Bashrah dalam melihat Roy dari garis datar Cakrawala. Di mata orang Bashrah, Roy berada di wilayah yang lebih tinggi darinya karena elevasinya berada pada 1180 meter di atas permukaan laut, sedangkan Bashrah, elevasinya berada di bawah Roy, yaitu pada 5 meter di atas permukaan laut. Bayangkan Anda melihat sebuah dataran jauh yang tingginya 1 km dari kepala Anda di arah horizon, tentu perjalanan dari tempat tersebut ke lokasi Anda disebut turun atau inhidarkan. Akhirnya, reportase imigran Roy yang menetap di Bashrah tersebut menepis kemungkinan dia, B, adalah Ahmad bin Isa dan Ali, karena yang dimaksud dengan imigran dari Roy hanyalah Abu Ja'far Muhammad sang buta. Al-Marwazi, wafat 614 Hijriah. Setelah Anda memahami bahwa Al-Ubaidili bermaksud menyebutkan Abu Ja'far Muhammad sang buta, bukan Ahmad bin Isa, kala dikonfrontasi dengan reportase Ibnu Toba, maka terpenuhi 5 kecocokan. 1. Julukan Abu Ja'far. 2. Nama Muhammad bin Ali. 3. Kondisi buta di masa tua dan akhir hayat. 4. Imigran asal Roy. 5. Menetap di Bashrah. Namun masih menyisakan 2 identifikasi yang belum terpenuhi, yaitu memiliki keturunan, dan memiliki saudara di gunung yang berketurunan. Ketika tidak ditemukan reportase tentang itu dalam Ibnu Toba, maka saya menemukannya pada Al-Marwazi, wafat 614 Hijriah, yang hidup di tahun 500-an Hijriah, dan di antara keturunan mereka ialah Abu Ja'far Muhammad sang buta bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Al-Abah. Dia memiliki keturunan di Basrah, dan saudara di gunung, atau Jabal, dan di Kumpun berketurunan. Gunung, dalam redaksi tersebut, bisa jadi adalah Roy itu sendiri, karena bagi sudut pandang orang Bashrah, Roy adalah gunung, seperti penjelasan sebelumnya. Atau memang Jabal adalah gunung secara harfiah, maka hal ini tidak berkontradiksi dengan reportase Al-Ubaidili yang memakai kata inhidar atau turun, karena bagaimanapun turun dari gunung adalah turun pula. Dalam reportase Al-Marwazi di atas, orang yang memiliki saudara di gunung yang berketurunan bukanlah Ahmad bin Isa, seperti yang diyakini dalam reportase Al-Ubaidili, melainkan Abu Ja'far Muhammad sang buta. Maka domir dan fa'il yang berada dalam Tahzibul Ansab,
bukanlah bermaksud untuk menunjukkan tempat hijrah Ahmad bin Isa, sekaligus tempat wafatnya. Namun bermaksud mereportase cicitnya yang bernama Abu Ja'far Muhammad yang buta, ia asal Roy yang berpindah ke Basrah, wafat di sana, memiliki keturunan, dan saudaranya di Gunung dan di Kumpun berketurunan. Jika dua ulama nasab sekaligus sejarawan abad ke-5 dan ke-6 mengatakan bahwa dia adalah Abu Ja'far Muhammad sang buta, agak muskil maksud dari Al-Ubaidili adalah Ahmad bin Isa. Kesimpulannya, klaim bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Basrah dan dimakamkan di sana berdasarkan reportase tunggal dari Al-Ubaidili dalam Tahdzib Al-Ansab adalah bentuk pencerabutan redaksi dari konteksnya atau Batrul Kalam an-Syakihi. Andaikan para pembatal nasab Ba'alawi memiliki zauk yang baik, atau melakukan konfrontasi dengan minimal dua ulama yang sezaman maupun yang mendekati Al-Ubaidili, maka mereka pasti mendapati siak atau konteks siapakah yang dimaksud Al-Ubaidili dari dia yang turun ke Basrah, menetap di sana, wafat di sana, dan punya saudara di gunung yang berketurunan. Tentu saja bukan Ahmad bin Isa. Kendatipun di sini tidak membahas reportase makam Ahmad bin Isa di Husaisah, namun paling tidak Anda sudah melihat kesembronoan dalam elaborasi atau tasyawur. Bahkan lebih dari itu, Anda melihat adanya permasalahan serius dalam kajian yang dilakukan para pembatal nasab Ba'alawi.